Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Putri Aris Nurhasana. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai pendalaman materi di tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan. Untuk subtema 1 mengenai peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Di pembelajaran 1 kita mempelajari masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, pada saat penjelajahan samudera yang dilakukan pada abad ke-15, itu menjadi salah satu alasan kenapa bangsa Eropa itu mendatangi negeri-negeri timur yang melimpah kekayaannya, termasuk salah satunya negara kita yaitu Indonesia. Ada beberapa alasan utama atau tujuan utama para penjajah mendatangi tempat-tempat yang mereka jajah, yaitu yang pertama mencapai kejayaan atau glory. Lalu yang kedua untuk memiliki kekayaan atau juga kita sebut sebagai gold. Dan yang ketiga menyebarkan agama atau gospel. Serta yang terakhir mencari rempah-rempah atau biasanya juga disebut sebagai 3G. G yang pertama tadi glory untuk mencapai kejayaan. Yang kedua untuk mencapai kekayaan yaitu dengan gold, karena pada saat waktu itu harga rempah-rempah itu sangat-sangat mahal, bahkan bisa seharga emas. Makanya mereka mencari rempah-rempah untuk mencapai kekayaan atau gold. Dan yang terakhir mereka bertujuan untuk menyebarkan agama atau gospel. Nah, sekarang kita akan mencermati informasi penting yang ada di dalam teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah itu apa sih? Teks narasi sejarah itu adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Nah, peristiwa itu disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita ya. Jadi ada urutan-urutan ceritanya. Itu disebut sebagai teks narasi sejarah. Nah, melalui teks narasi sejarah ini, kamu dapat mengetahui berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia ataupun di negara lain. Lalu, untuk mengetahui seluruh informasi peristiwa sejarah tersebut, kamu dapat mencermati dan menggali isi teks dengan berbagai cara, seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan. Selanjutnya, di pembelajaran 1 juga ada sifat-sifat dari benda padat, cair dan gas. Nah, coba perhatikan tabel berikut ini. Di situ ada wujud benda. Benda padat, ciri-cirinya yang pertama memiliki bentuk dan volume yang tetap dan tidak mengikuti bentuk dan wadahnya. Yang kedua, zat penyusunnya sangat rapat. Dan yang terakhir, gaya tarik zat penyusunnya sangat kuat. Contohnya seperti pensil, penggaris, penghapus, dan kerikil. Dia kalau ini contohnya penghapus papan tulis, kalau kita pindahkan ke dalam suatu wadah, dia akan tetap bentuknya seperti ini, tidak mengikuti wadahnya. Itu berarti cirinya kalau penghapus ini merupakan benda padat. Yang kedua, bentuk benda itu atau wujud benda itu ada benda cair. Nah, kalau benda cair ini mereka memiliki bentuk yang bisa berubah-ubah menyesuaikan dengan bentuk wadahnya. Jika kita mengisi sebuah gelas dengan air, maka air tersebut akan mengikuti bentuk dari gelasnya. Atau ketika kita mengisi botol dengan air tersebut akan mengikuti bentuk botolnya. Lalu yang kedua, sifat dari benda cair itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya seperti di air terjun ya, kalian bisa lihat air terjun itu mengalir airnya dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Lalu yang ketiga, menekan ke segala arah. Jadi air itu bisa menekan ke segala arah. Kalau misalnya kamu memasukkan air ke dalam gelas yang bocor, tentunya air itu bisa keluar lewat celah-celah kecil yang ada di gelas kamu ya. Lalu contohnya dari air itu ya tadi ya, contoh air, sirup, susu, minyak, itu adalah contoh dari benda cair. Lalu yang terakhir, wujud benda itu ada yang berupa gas. Nah, kalau gas itu memiliki bentuk yang tidak tetap ya. Ketika dimasukkan ke dalam botol bisa membentuk botol, juga misal kita masukkan ke dalam balon, kita tiupkan gas, dia juga akan membentuk balon tersebut. Dan mengisi seluruh ruang yang ditempati sama ya. Jadi kalau misalnya gas dimasukkan ke dalam balon, otomatis seluruh isi balonnya itu akan terisi oleh gasnya tersebut. Lalu menekan ke segala arah, dia akan menekan semua arahnya. Lalu bentuk sesuai wadah tadi ya, kalau diisi ke dalam balon bentuknya jadi akan seperti balon, diisi ke dalam wadah yang lain bentuknya akan seperti wadah itu.
dan zat penyusunnya itu sangat berjauhan. Nah, contoh bendanya apa? Ada oksigen yang kita hirup ya, uap air, aroma masakan, dan pewangi. Selanjutnya nih, gelas adalah benda padat. Gelasnya itu benda padat ya. Nah, sedangkan air yang ada di dalamnya itu benda cair. Nah, bentuk air itu akan mengikuti wadah yang ditempatinya seperti pada contoh gambar berikut ini ya. Oke, selanjutnya untuk pembelajaran 2 ini kita akan mengelompokkan informasi teks narasi. Ini kita bisa mengelompokkan informasi-informasi yang ada di dalam teks narasi itu dengan mudah dengan menggunakan kata tanya 5W 1H. Apa itu 5W 1H? 5W berarti ada 5W-nya. W apa saja? Yang pertama ada what atau apa. Yang kedua ada where, di mana. Yang ketiga ada when, kapan. Yang keempat ada who atau siapa, dan yang kelima ada why, mengapa. Lalu ada 1H. Apa itu 1H? 1H itu berarti H-nya ada satu, yaitu how, yang artinya bagaimana. Kalian bisa lihat ya, apa itu digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi, di mana itu menanyakan tempatnya peristiwa itu terjadi, kapan itu menanyakan waktu terjadi sebuah peristiwa, siapa itu menanyakan tokohnya atau pelakunya yang ada di dalam teks narasi itu, lalu mengapa, alasan atau penyebabnya apa yang ada di dalam teks, dan bagaimana atau menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya suatu peristiwa dalam teks narasi. Nah, 5W1H ini bisa kamu gunakan untuk mempermudah menarik informasi yang ada di dalam sebuah teks narasi. Oke, sekarang selanjutnya mengenai perubahan wujud benda seperti yang sudah kita laksanakan sebelumnya pada percobaan perubahan wujud benda ya. Benda itu bisa berubah wujudnya, tidak hanya sebagai benda cair atau tidak hanya selalu benda padat, tidak hanya selalu menjadi gas, tapi mereka juga bisa berubah. Contohnya ada perubahan yang disebut sebagai membeku. Nah, membeku itu adalah perubahan benda yang asalnya cair berubah menjadi benda padat. Contohnya seperti es batu. Ketika kamu memasukkan es batu ke dalam kulkas atau freezer ya, yang asalnya es batu itu asalnya cair, benda cair dari air berubah menjadi es batu yang menjadi benda padat. Lalu yang kedua ada mencair. Nah, mencair itu adalah perubahan wujud benda dari benda padat ke benda cair. Contohnya ada es krim yang meleleh, yang asalnya padat lalu berubah menjadi cair, itu disebut sebagai mencair. Lalu yang terakhir ada menguap, bukan menguap, bukan ya, tapi menguap di sini adalah perubahan dari benda cair ke gas ya. Contohnya nih ada air mendidih. Kamu bisa perhatikan ketika kamu mendidihkan air itu biasanya di atas permukaan airnya suka ada gas yang berterbangan begitu ya. Nah, itu adalah perubahan yang asalnya berbentuk cair karena dipanaskan, akhirnya cairannya itu berubah menjadi gas ya. Nanti ketika kamu mendidihkan air, lama-kelamaan airnya bisa habis. Nah, kemana airnya itu bisa habis? Kemana perginya air itu? Karena airnya itu berubah menjadi gas ya. Nah, itu disebut peristiwa perubahan wujud benda menguap ya. Selanjutnya ada tangga nada diatonis mayor dan tangga nada tangga minor ya. Nah, tangga nada diatonis memiliki rangkaian 7 tangga dimulai dari nada dasar hingga nada oktav dengan jarak nada yang telah ditentukan ya. Nanti kita lihat tentukannya. Tangga nada diatonis terbagi menjadi 2, yaitu ada tangga nada diatonis mayor dan juga ada tangga nada diatonis minor. Nah, kedua tangga nada tersebut dibedakan berdasarkan jarak nada atau disebut sebagai interval ya. Jadi mereka dibedakan oleh interval atau jarak nada. Nih, yang pertama ada tangga nada diatonis mayor memiliki jarak 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Perhatikan ya gambar yang ada di sana. Lalu ada tangga nada diatonis minor. Nah, kalau tangga diatonis minor ini jarak intervalnya yaitu 1,5, 1, 1,5, 1, 1 ya, seperti pada gambar berikut ini. Oke, selanjutnya pembelajaran 3. Di pembelajaran 3 kita menggali informasi teks narasi sejarah secara lisan ya. Nah, untuk menggali informasi dari teks lisan, kamu perlu mendengarkan teks yang dibacakan dengan seksama.
Lalu setelah itu mencatat informasi penting yang ada di dalamnya. Nah, dan setelah mencatat, kamu bisa membaca kembali dan mengingat semua informasi penting yang sudah kamu ingat atau kamu catat tadi. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Jadi walaupun Indonesia dijajah, Indonesia tidak tinggal diam ya, Kak. Ada beberapa perlawanan terhadap penjajah. Salah satunya ada perjuangan rakyat Maluku nih pada tahun 1533. Sultan Ternate menyerukan perlawanan untuk mengusir bangsa Portugis yang berkhianat kepada kerajaan Ternate dengan memonopoli rempah-rempah. Lalu ada perlawanan kedua terjadi pada tahun 1570. Ini perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Babulo disebabkan oleh tewasnya Sultan Hoirun. Nah, Portugis menyerah dan meninggalkan Maluku pada tahun 1575. Perlawanan lainnya ada perjuangan rakyat Sumatera ya di Aceh. Nah, perlawanannya dipimpin oleh Teuku Cikditiro, Panglima Polim, Teuku Umar, dan Cut Nyak ya. Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya, yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap. Lalu perlawanan rakyat Sumatera Utara ada lagi ya, ini yang dipimpin oleh Sisi Mangaraja yang ke-12. Penyebabnya adalah Belanda ingin menguasai Tapanuli. Lalu ada lagi di Sumatera Barat, itu perlawanan yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol ya, yang disebabkan penyebabnya adalah politik adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum Padri. Lalu ada lagi nih perlawanan dari Indonesia, dari rakyat Indonesia terhadap penjajah, yaitu perjuangan rakyat Jawa. Nah, di Pulau Jawa ada Pangeran Diponegoro yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Nah, perang terjadi karena Belanda memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Lalu pada akhirnya Belanda itu bisa berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dengan pura-pura mengajak berunding, tapi ketika berunding Pangeran Diponegoronya malah ditangkap lalu diasingkan ke Manado pada tahun 1830 ya. Lalu perjuangan rakyat Indonesia lagi nih ada di Pulau Bali, yaitu sikap Belanda yang melanggar hukum tawan karang menjadi penyebab perlawanan rakyat Bali ya. Perlawanan dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik di sekitar benteng Jagaraga sehingga disebut Perang Puputan Jagaraga, yaitu pada tahun 1846 sampai 1849 ya, selama 3 tahun I Gusti Ketut ini memimpin perlawanan terhadap Belanda, dan yang perlawanan berakhir ketika Belanda dapat menguasai benteng Jagaraga. Jadi perlawanan rakyat Indonesia ini ternyata belum berbuah manis ya, tetap kalah. Lalu ada lagi nih perjuangan rakyat Indonesia lainnya, yaitu di Pulau Kalimantan. Ada Pangeran Antasari ya untuk memperjuangkan rakyat Kalimantan Selatan. Ini dikarenakan perlawanannya sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar. Nah, dan Belanda juga itu ikut memonopoli perdagangan serta mencampuri urusan kerajaan, sehingga terjadilah perlawanan dari Kalimantan Selatan ini. Lalu apa sih penyebab keberagaman bangsa Indonesia? Di Indonesia rakyatnya bermacam-macam, berbeda-beda. Itu penyebabnya ada satu, letak geografis Indonesia ya. Jadi letak geografis Indonesia ini dilalui oleh garis khatulistiwa sehingga pulau Indonesia ini memiliki suku bangsa yang berbeda-beda. Lalu selain itu ada percampuran budaya asing ya, dari faktor sejarah seperti tadi contohnya penjajahan ya, itu menjadikan rakyat Indonesia ini memiliki keberagaman juga karena ada perkawinan dengan misalnya para penjajah gitu, itu menyebabkan suku bangsa Indonesia atau keturunannya juga bisa berbeda-beda gitu ya. Lalu faktor keberagaman kenampakan alam di Indonesia karena wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau, karena terbagi-bagi menjadi banyak sekali pulau, itu juga mengakibatkan Indonesia ini beragam, baik itu suku, budaya, bahasa ya, dan banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia ini. Oke, sekarang perkembangan pergerakan nasional Indonesia ya. Secara umum nih, setelah tadi melakukan perjuangan di berbagai wilayah, di berbagai daerah ya, untuk melawan para penjajah, namun sangat disayangkan seluruh perlawanannya itu mayoritasnya gagal ya. Nah, karena kegagalan ini disebabkan karena rakyat Indonesia tadi belum bisa bersatu, bergabung menjadi satu kekuatan. Nah, kemudian nih muncul pergerakan nasional Indonesia, yaitu pergerakan secara
bersatu ya. Nah, perkembangannya ini disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, penderitaan rakyat akibat penjajah, lalu lahirnya golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan, dan sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan di Indonesia di masa lalu. Jadi dari dalam diri Indonesianya sendiri bangkit ya. Pergerakan nasional itu adalah kebangkitan rakyat Indonesia untuk melawan penjajah secara bersatu se-Indonesia gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kalian bisa lihat sendiri, tadi ada perlawanan dari rakyat Aceh, perlawanan dari Jawa. Jadi di masing-masing daerah saja perlawanannya, tidak serta-merta bergabung semua rakyat Indonesia menjadi sebuah satu kesatuan untuk melawan penjajah, tidak. Nah, pada saat pergerakan nasional ini mulai mereka bergabung menjadi satu kesatuan. Kenapa alasannya? Alasan dari dalam diri Indonesianya sendiri. Yang pertama karena rakyat Indonesia ini merasa satu penderitaan akibat dijajah tadi ya. Jadi muncul rasa bersatu. Yang kedua, lahirnya golongan-golongan terpelajar. Mulai adanya orang-orang terpelajar di Indonesia yang mulai berpikir kalau Indonesia ini harus bergerak, harus melakukan sesuatu ya. Lalu sejarah kejayaan hidup kerajaan Indonesia di masa lalu sebelumnya, bahkan seperti kerajaan Mataram ya, lalu dan kerajaan yang lainnya itu berhasil menguasai perdagangan rempah di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, tapi kok ketika dijajah, pasar rempah itu direbut oleh Belanda dan kolonial lainnya ya. Nah, itu menjadi suatu motivasi untuk rakyat Indonesia untuk bangkit melawan penjajah, untuk terbebas dari penjajahan. Nah, selain itu ada faktor eksternal atau faktor dari luar Indonesianya sendiri yang mendorong munculnya pergerakan nasional ya, bangkitnya rasa rakyat Indonesia secara nasional untuk membuat suatu pergerakan melawan penjajah, yaitu yang pertama kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905, lalu masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi, dan yang terakhir kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina. Hal-hal di luar Indonesia itu yang tiga itu juga membuat rakyat Indonesia terpacu untuk melakukan pergerakan nasional di Indonesia. Nah, tumbuhnya organisasi-organisasi menjadi awal mulanya masa pergerakan nasional. Nih, secara umum masa pergerakan nasional di Indonesia itu dapat dibedakan berdasarkan sifatnya ya. Yang pertama, masa kebangkitan nasional. Ini mulai dari tahun 1900-an. Karakteristik organisasinya yaitu babak baru perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi di bidang pendidikan, politik, ekonomi maupun sosial budaya. Muncul organisasi-organisasi seperti Budi Utomo ya, PNI dan lain sebagainya. Itu ada ya contohnya ya, ada Serikat Islam, Indis Party, Muhammadiyah. Itu masa kebangkitan nasional mulai tahun 1900-an. Lalu ada masa radikal ya, ini juga masih masa kebangkitannya, masa pergerakan nasional, yaitu masa radikal. Nah, kalau masa radikal ini tahunnya dari 1920 sampai 1927. Pergerakan politik menggunakan taktik non kooperatif yang keras terhadap penjajah. Jadi tidak mau kerjasama gitu ya. Dan mendorong semangat kebangsaan dan persatuan melalui rapat-rapat umum, surat kabar, dan lembaga pendidikan. Ini contohnya organisasi yang bergerak pada masa radikal itu ada Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI, itu pada masa radikal. Lalu pada masa moderat ya, yaitu pada tahun 1930-an, itu ada pergerakan politik menggunakan taktik kooperatif dengan penjajah. Jadi ini taktiknya dengan cara kerjasama dengan penjajahnya ya, kerjasama mencari solusi bersama begitu. Nah, ini memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat ya, pada Foxrad itu. Contoh organisasinya ada Perindra dan Gerindo ya, yang ada pada masa moderat. Oke. Nah, ini ada materi mengenai membuat pertanyaan teks narasi. Kita sekali lagi bisa mencari informasi yang ada di dalam sebuah teks narasi itu agar mudah kita bisa menggunakan 5W1H ya. Seperti
apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Itu caranya kita membuat pertanyaan terhadap teks narasi. Memaknai keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia nih. Untuk memahami keberagaman ya sebagai identitas bangsa Indonesia itu dimulai dengan semangat persatuan para pejuang diwujudkan pada Kongres Sumpah Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 ya. Nah, Kongres Sumpah Pemuda II ini merupakan lanjutan dari Kongres Sumpah Pemuda yang pertama, karena Sumpah Pemuda yang pertama belum menghasilkan suatu keputusan ya. Nah, pada Kongres Sumpah Pemuda yang kedua ini bisa didapatkan sebuah hasil, yaitu Sumpah Pemuda. Nah, ini adalah salah satu contoh dari hasil Kongres kedua Sumpah Pemuda ya, yaitu dengan adanya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini sebagai ikrar dari para pemuda Indonesia sebagai bentuk kebersatuan dari keberagaman Indonesia. Ya, kita baca dulu. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, dari isi Sumpah Pemuda itu bisa kalian perhatikan, mereka mengikrarkan bahwa mereka itu sebagai satu kesatuan, yaitu tanah air, yaitu tanah air Indonesia, lalu mengaku sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, dan bahasa persatuannya itu adalah bahasa Indonesia. Ini merupakan salah satu wujud ya persatuan dari berbagai macam keanekaragaman yang ada di Indonesia, mau itu suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, semuanya bersatu sebagai satu Indonesia, satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa persatuannya, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian nih di pembelajaran kelima ada menjelaskan kembali isi teks narasi sejarah. Kembali lagi, kita kalau mau mengetahui sebuah isi dari teks itu kuncinya dengan menggunakan 5W1H. What, who, where, when, why, dan satu lagi how ya, yang tadi di awal sudah dijelaskan. Nah, setelah kalian bisa mengetahui isi informasi yang ada di dalam sebuah teks narasi dengan 5W1H itu, kalian jadi mengetahui informasi yang ada dalam teks tersebut. Nah, setelah mengetahui teksnya tadi, kalian bisa menjelaskan kembali tentunya isi dari teks narasi tersebut sesuai dengan 5W1H yang sudah kalian temukan. Nah, sekarang ada ciri lagu bertangga nada diatonis mayor dan minor. Tangga nada diatonis mayor itu biasanya memiliki suasana riang-riang, gembira, dan bersemangat. Sedangkan untuk tangga diatonis minor itu memiliki suasana yang sedih dan kurang semangat. Oke, ini ada perubahan wujud benda yang kedua. Kalau di pembahasan sebelumnya, perubahan wujud benda itu baru ada 3 ya, membeku, mencair, dan menguap. Nah, sekarang ada mengembun, menyublim, dan mengkristal. Apa itu mengembun? Mengembun itu perubahan dari gas ke cair. Contohnya bulir-bulir air ketika kalian lihat di embun pagi ya. Biasanya kalau kalian pegang daun pada saat pagi-pagi itu kadang bisa basah gitu ya. Nah, itu dari gas asalnya berubah menjadi cair ya. Lalu ada menyublim. Nah, menyublim itu perubahan benda padat menjadi gas. Contohnya kamper. Kamper itu kan benda padat ya, kamper buat pengharum pakaian yang ada di lemari biasanya. Itu asalnya benda padat
Kok lama-lama mengecil kemana? Nah, kampernya itu ternyata berubah menjadi gas atau yang disebut dengan perubahan wujud menyublim. Lalu yang ketiga ada mengkristal. Nah, kalau mengkristal itu dari benda gas menjadi benda padat. Contohnya ada butir-butir salju ya. Oke, lanjut. Menyampaikan kembali isi teks narasi sejarah ya. Intinya untuk menyampaikan kembali teks narasi sejarah tentu kuncinya adalah 5W 1H. Oke, nah ini ada tabel untuk membedakan tangga nada diatonis mayor dan minor ya nih. Untuk interval atau jarak nadanya kalau diatonis mayor itu 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Lalu nada dasar do-nya dimulai dari C dan sifat lagunya itu riang, gembira serta bersemangat. Sedangkan diatonis minor intervalnya itu 1 setengah 1 1 setengah 1 1 dan dimulai dengan do-nya itu dari kunci A. Lalu sifat lagunya itu sedih dan kurang bersemangat gitu ya. Nah, upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Kita harus terus mengembangkan serta melestarikan kebudayaan nasional. Kenapa? Karena ini adalah warisan budaya yang sangat berharga ya. Pada peristiwa Sumpah Pemuda itu mengajarkan kita untuk melihat ya berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia serta pengikatnya. Pengikatnya itu adalah rasa persatuan sebagai warga Indonesia itu ya. Nah, oleh sebab itu kita dengan mengetahui dan melihat kalau ternyata menyadari bahwa Indonesia itu beraneka macam atau beragam. Nah, keanekaragamannya itu harus tetap dikembangkan serta dilestarikan kebudayaannya supaya tidak hilang sebagai ciri khas bangsa kita, yaitu ciri khas bangsanya itu adalah beragam-ragam ya. Tentu itu harus dipelihara ya keragaman suku kita. Nah, kita dapat mengembangkan sikap-sikap dan melestarikan budaya dengan melakukan hal-hal berikut nih. 1. Berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan dia itu dari suku mana, dari ras mana, dari agama apa ya. Lalu yang kedua, menerima dan menghargai keberagaman suku, bangsa, budaya, adat istiadat dan agama orang lain. Tidak boleh membeda-bedakan, harus tetap saling menerima dan menghargai. Lalu yang ketiga, tidak merasa kebudayaan dan suku budaya sendiri lebih baik daripada suku budaya lain. Tidak boleh ya, kita itu sama-sama orang Indonesia ya. Lalu ikut hadir dan menyaksikan pentas kesenian daerah itu juga bisa melestarikan budaya daerah kita ya. Serta yang terakhir, turut serta mengembangkan dan melestarikan budaya daerah di Indonesia. Kalian bisa belajar bahasa Indramayu misalnya ya, melestarikan bahasa Indramayu, atau mempelajari Hana Caraka, tulisan Hana Caraka, itu juga salah satu cara untuk melestarikan budaya daerah kita. Oke, itu adalah pendalaman materi di tema 7 ya, peristiwa dalam kehidupan, subtema yang pertama. Nantikan pendalaman materi selanjutnya untuk subtema 2 di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menyimak pendalaman materinya dengan baik. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Apabila ada yang masih mau ditanyakan, silahkan ditanyakan ke ibu langsung ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam kesehatan dan terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.